Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas. Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bulu kucing? Bulu kucing menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Jadi sebelum sholat tengok dulu. Tengok dulu ada di sajadah, ada di apa. Lalu dibersihkan, dipakum cleaner. Nah ini ikhtilaf. Jadi kalau nanti ada ustadz berceramah, hati-hati itu. Ada yang melekat di mukena membawa najis. Mazhab Syafi'i. Mubah aja itu nggak apa-apa kata ustadz lain. Berarti dia mungkin mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Ketika dalam sementara makanan untuk antibodinya mengandung daging babi, namanya Royal Canin. Kalau ada obat yang diambil dari babi sudah melalui proses panjang, sama macam ayam makan najis, berubah. Tapi bukan makanan dia terus jalal. Ada modelnya kambing makanannya, mohon maaf, makannya tai terus. Itu tak boleh. Tapi ke dia sekali-sekali, cemilannya aja. Bukan dia makanannya pokok. Ada ikan yang dimasukkan ke dalam WC. Memang itulah terus makanannya. Tak bisa dimakan. Dikiaskan ke kambing yang makan tai terus. Adapun yang dia sudah melalui proses panjang. Adapun air liur anjing, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia masuk ke dalam bejana kamu, tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah ditumpahkan, disamak 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah liat, tanah tu dimasukkan ke botol, digoncang, siramkan sekali dengan air tanah tu, 6 kali dengan air suci. Begitulah kita diajarkan untuk menjaga dari yang mughallazah, yang najis, yang berat-berat ini. Jadi hati-hati yang terkait dengan anjing dan babi. Bagaimana hukumnya puasa wajib tahun lalu belum dilunasi karena menyusui anak, sedangkan kita sudah melaksanakan puasa wajib tahun ini? Apakah puasa kita sah? Ramadan tahun 1444, sekarang Ramadan tahun 1445, yang tinggal 7 hari tahun lalu diqadha sebelum lewat Ramadan nih. Qadha nih. Maka di bulan Rajab inilah kesempatan mengqadha. Apa dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Bulan haram tempat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagus puasa Rajab. Jadi kalau ada bapak ibu mengqadha hari Senin di bulan Rajab, maka 3 dapat. Qadhanya dapat, puasa Rajabnya dapat, puasa Seninnya dapat. Tapi niatnya tetap niat qadha. Maka yang tinggal-tinggal kemarin diqadha. Jangan sampai tak mengqadha puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu,
ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Mati pun kita tak lunas hutang puasa. Jadi, macam mana kalau orang puasanya tinggal 1445? Lalu kemudian sampai puasa berikutnya belum diqadoknya, lewat, maka dia kena denda. 1 hari puasa ditambah 1 fidyah. Karena sudah lewat ambang batas. Apakah dengan bertambahnya Ramadannya lalu bertambah fidyahnya? Tidak. Tetap 1 puasa dengan 1 fidyah. Jangan sampai lewat. Ini masih ada kesempatan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sya'ban berpuasa qadha. Bagus 2 bulan. Yang diingatkan ibu-ibu karena tinggal 7 hari, lupanya bapak itu 17 hari. Saya pernah mendengar hadis dibacakan Ustadz, apabila kita sering meninggalkan sholat sepanjang hidup, bisa diganti dengan sholat sunat di hari Jumat di akhir Ramadan. Kata Imam Syaukani, hadisun maudhu, hadisnya hadis palsu. Imam Syaukani. Jelas? Sholat yang tinggal di qadha, wajib qadha, sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cara mengqadhanya, habis sholat langsung qadha 1. Tadi habis sholat subuh, qadha. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan. Jangan di masjid. Kalau di masjid sangka orang aliran sesat karena tak ada ba'diyah subuh. Pulang ke rumah qadha. Habis zuhur nanti usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan, mengqadha. Setelah ba'diyah boleh, sebelum ba'diyah boleh diqadha. Berapa lama saya qadha Pak Ustaz? Berapa lama tinggal? Jangan gara-gara ini ambil cuti sebulan qadha. Qadha itu sekali aja habis sholat, tapi continue terus. Saya ninggalkan puasa 10 tahun, ninggalkan sholat 10 tahun Pak Ustaz. Baru qadha setahun mati, alhamdulillah pemutihan. Sholat tidak dibayarkan macam puasa. Kalau puasa dibayarkan dengan puasa. Tapi kalau sholat, anak kita, bini kita tak sholat untuk kita. Itu bedanya sholat. Kalau saya ada utang puasa, mati saya, dibaca anak saya, ayah ada utang puasa, maka Hazik Sami berpuasa untuk saya. Tapi kalau sholat enggak, tak ada mereka sholat. Kalau sholat apa? Sholat untuk ayah tak ada. Ustadz, cocok tidak agaknya analogi tentang berikut: manusia dan handphone. Manusia ada jasad, handphone ada hardware. Manusia ada akal pikiran, handphone ada software. Manusia ada ruh, handphone ada baterai. Apa kaedah yang antum pakai baterai dijadikan ruh? Kenapa baterainya tidak akal? Kenapa softwarenya tidak ruh? Zohirnya jasad ini tak ada kaedahnya. Mau dipakai usul fikih, ini ilmu cocokologi, asal cocok-cocok dah. Asal cocok-cocok udah. Salah pun tak apa-apa, orang handphone kok. Badan handphone, ceramah misalnya ambil kultum. Bapak Ibu, badan kita ini macam handphone. Ini jasadnya handphone nih, bagus kita jaga. Tapi kalau softwarenya tidak, inilah pikiran. Tapi kalau sampai low bed baterainya, inilah ruh. Ya tak apa-apa, bagus. Untuk mendekatkan pemahaman, litakribil makna. Karena kalau dibentuk ke manusia orang tak nangkap, tapi pas kalau ke handphone, jangan hanya pentingkan casingnya aja, dijaga, dipelihara, tapi ternyata tak ada signalnya. Handphone 3, kalau 3-3-nya paket kosong. Orang cepat paham. Jadi bagaimana kita memahamkan orang lain dengan permisalan, perumpamaan. Baik, tak salah. Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari. Tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas.
Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani watas bertanya aja nih. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali, sampai hilang saja. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10, gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah, maka PNS saja. Dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat ini Pak. Nah, ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi. Tenang aja lah kalian. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan. Disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku udah tak gitu. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin adil. Maksudnya yang tak sanggup tuh adil masalah hati. Karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah. Saya tausiah ke Jakarta. Bapak ini bininya 4. Dibangunnya masjid. Di depan masjid itu rumah. 1, 2, 3, 4. 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid. Wahai ibu-ibu 4 orang. Sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin katanya. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan, maka 1. Dalam Islam, poligami itu adalah emergency door, pintu emergensi. Sama macam kita naik pesawat. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat. Ini pintu naik, ini pintu turun. Tapi sebelah kiri ini ada pintu emergensi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluar dari pintu emergensi. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula. Dia kalau pergi undangan 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran. Kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia. Daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini dia punya kekuatan yang luar biasa, 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir. Semua sudah terpenuhi, kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ustadz, sahabat saya, kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap, jangan tersinggung, cuci darah itu kan tak lama meninggal kan. Mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar bersih, donatur apa namanya, dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik. Datang satu jamaah ibu-ibu
kata dia, ambillah sebelah. Dipasangkanlah ke kawan saya ini. Tapi yang lama tak dibuang. Jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah. Tahulah motor kalau pistonnya 3 kan? Cemana kekencangannya kan? Jadi ditanyalah orang nih berdua, istri sama suami. Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar. Nanti kalau asalkan sehat suamiku ini hidup dia, aku ikhlas dia nikah lagi. Biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, "Cemana udah jadi?" Kata dia, ditanyanya istrinya, "Dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh." "Iya bang, tapi nazar tuh kurobah. Kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas." Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham. Oh, rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapak ini udah jadi, terima aja lah bu. Karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh. Mau mengamuk macam mana lagi? Nah, ini. Tapi yang belum ini, semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah.